Setelah perang besar-besaran, Louis XIV memberikan pengumuman besar-besaran. Dia ingin mengukuhkan kekuasaan di negaranya sendiri. Belanda, Inggris, Spanyol, mereka semua sudah aku kalahkan. Aku adalah Raja Matahari, Raja Prancis yang agung. Semua orang harus taat padaku. Pada zaman Louis XVI, muncul dua golongan yang paling mencolok, yaitu nobles, yaitu para bangsawan, dan juga golongan clergy, yaitu para pendeta. Keduanya mendapat hak yang sama, yaitu memiliki kekayaan, bebas untuk berfoya-foya, dan tidak perlu membayar pajak, sementara rakyat yang perlu membayar pajak banyak dan luar biasa mahal. Mereka semua muncul dalam tiga tingkat, yaitu para bourgeois alias para kaum menengah yang kelak menimbulkan revolusi, kaum buruh, dan pekerja seperti hakim dan lainnya, dan yang terakhir adalah petani miskin yang hanya menyewa tanah kaum bourgeois. Aku mau pesta. Maaf Ratu, kita tidak punya uang. Suamiku. Cari cara biar kita punya uang. Tidak bisa Raja, kita sudah memungut pajak besar. Rakyat sudah miskin. Tarik lagi. Ya, tarik lagi. Baiklah Raja. Sementara itu di desa. Pengumuman. Raja minta pajak. Pajak lagi, kami sudah tak punya uang. Ini demi negara kita. Raja dan Ratu mulai keterlaluan. Sementara itu di kerajaan. Cuman segini, ini nggak cukup buat utang luar negeri kita. Buat sebuah dewan perwakilan, biarkan mereka mengatur keuangan negara kita dan membayar utang-utang kita. Siap Raja. Sebuah dewan dibentuk, Trias Etats namanya, dibentuk dengan tujuan menyelesaikan utang yang tercipta akibat perang 7 tahun. Namun ternyata tidak sesederhana itu. Para anggota dewan malah pro-rakyat yang memicu keributan. Kita harus menyelamatkan diri. Raja dan keluarganya pun berusaha menyelamatkan diri, namun mereka malah tertangkap di perbatasan Jerman dan dibunuh dengan guillotine. Namun setelah itu, kaum moderat yang memimpin pun tak bisa memuaskan rakyat, hingga muncullah Napoleon Bonaparte. Napoleon mendemokrasikan rakyat dan menjamin setiap hak yang ada di masyarakat. Amerika adalah sebuah benua yang ditemukan oleh Columbus. Sejak ditemukan, Amerika adalah tanah favorit para pelarian. Amerika bebas dan tidak memberi syarat untuk para penghuninya. Namun, suatu hari setelah berakhirnya Perang 7 tahun, Inggris mengalami masalah ekonomi. Untuk menutup itu semua, pemerintah Inggris mengeluarkan daftar panjang pajak yang harus dibayar oleh rakyat, di antaranya Undang-Undang Gula, Akta Materai, Tuen X, dan Akta Teh. Puncaknya adalah keputusan Inggris yang mengharuskan seluruh rakyat Amerika membeli teh dari Inggris. Kebebasan berekonomi yang selama ini dijunjung tinggi pun hilang. Samuel Adams, salah satu masyarakat terkemuka Amerika, mengambil keputusan dengan cara membuang semua teh yang ada di kapal Inggris dan langsung membuat George III, pemimpin Inggris di Amerika saat itu, murka. Ke-13 koloni Inggris di Amerika akhirnya bersatu untuk mengalahkan Inggris. Dengan dibantu oleh Prancis, mereka akhirnya memerdekakan diri pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelphia. Dan itu dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles. Cina adalah sebuah negara besar di Asia yang dipimpin oleh sebuah kerajaan yang ada di bawah dinasti Manchu. Manchu adalah raja yang berkuasa namun sangat lemah. Cina yang terbelenggu akhirnya terbuka sejak kedatangan Inggris. Mereka menawarkan jalan untuk berjualan sutra. Namun semua itu dihancurkan saat Inggris mulai menyelundupkan opium ke Cina. Opium-opium itu merusak moral bangsa dan membuat Manchu marah. Saat raja ingin menutup semuanya, pihak Inggris pun marah. Mereka bertengkar dan ribut besar. Setelah perang berkali-kali, akhirnya Manchu dikalahkan oleh Inggris.
dan muncullah golongan terpelajar, yaitu Sun Yat-sen. Dengan cita-cita mendemokrasikan Cina, akhirnya Sun Yat-sen berhasil mengalahkan Manchu. Manchu berusaha berkali-kali, tapi tetap saja dia terus kalah. Lihatlah, Sun Yat-sen berhasil mengalahkan Manchu dan menjadi pemimpin Cina. Ia membentuk dua buah partai, yaitu komunis dan nasionalis. Lalu muncullah Mao Zedong, salah satu murid dari Sun Yat-sen. Mao Zedong memerintah setelah Sun Yat-sen meninggal. Ia lalu membuat Cina menjadi sebuah negara komunis dan membuat pihak nasionalis keluar dari Cina. Sejak itu Cina berubah nama menjadi RRC alias Republik Rakyat Cina. Rusia awalnya dipimpin oleh seorang tsar yang bernama Nikolai II. Revolusi ini dimulai dari Petrograd atau yang sekarang bernama Leningrad dengan demonstrasi yang menuntut bahan makanan, kemudian diikuti dengan pemogokan di perusahaan-perusahaan. Revolusi yang digerakkan oleh kaum kadet, Mensheviki dan Bolsheviki ini kemudian berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Tampuk pemerintahan dikendalikan oleh kaum kadet dengan bentuk pemerintahan sementara. Akan tetapi, kaum kadet tidak segera mengadakan perubahan-perubahan seperti yang dituntut oleh rakyat. Kaum Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky kemudian menggulingkan kaum kadet dan memegang tampuk pemerintahan. Program kaum Mensheviki pertama-tama ialah mengunjungi kembali kehormatan Rusia di mata dunia internasional. Setelah itu, ia baru mengadakan perubahan pemerintahan dalam negeri. Serangan besar terhadap Jerman segera dilakukan namun gagal. Lalu muncullah Vladimir Lenin yang muncul dari gerakan rakyat desa. Ketika pemerintahan Mensheviki kehilangan kepercayaan di mata rakyat, kaum Bolsheviki segera mendekati rakyat dan menjadikan adanya kedamaian dan pembagian tanah. Dengan cara ini, kaum Bolsheviki mendapat simpati dan dukungan rakyat. Kaum Bolsheviki yang semula telah mempersiapkan diri dengan mengadakan wajib militer kepada para pekerja di bawah pimpinan Trotsky siap untuk merebut kekuasaan. Revolusi dipimpin oleh Lenin yang berhasil mengambil alih pemerintahan baru di Rusia. Akhirnya pada Oktober 1917, Rusia berhasil menjadi demokratis.